Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irony, tone, and style combine into one discussions because the student who give these questions is limited, so we combine the discussion into one. There are 3 questions dealing with the irony, tone, and style. Okay, we go directly to the questions ya. Ada 3 pertanyaan. Is irony essential in any fiction story? Ironi itu ada dalam kerangka besar paradoks ya, hal yang berlawanan, ironi, yang kemudian dari paradoks itu kemudian memunculkan ironi itu bisa bersifat satira, bisa bersifat sinis, bisa bersifat menertawakan. Intinya ironi itu sesuatu yang berlawanan dengan, ada beberapa tipe ironi. Ada yang namanya verbal irony. Verbal irony artinya apa yang diomongkan oleh si penutur itu berlawanan dengan apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Itu ironi. Lalu ada dramatic irony, ironi dramatis. Itu ironi dalam cerita, biasanya misalnya kalau dalam cerita si pembaca atau dalam film si penonton film, dia akan mengikuti alur, lalu dia punya harapan-harapan terhadap alur itu. Contoh gampangnya misalnya pengejaran penjahat oleh polisi, penjahatnya belok kanan, polisinya belok kiri. Nah itu salah satu dramatic irony. Atau sebuah plot yang pembaca mengira-ira, memprediksi bahwa endingnya akan seperti yang diharapkan, ternyata tidak. Ternyata berlawanan dengan apa yang dia pikirkan. Yang kalau dalam plot kemarin kita namakan dengan dengan twist gitu ya. Itu bisa irony. Dan ironi yang terjadi dalam cerita itu bisa kita lihat kalau di sana ada kontradiksi, paradoks. Dalam cerita The Story of an Hour, mungkin Anda nanti baca Story of an Hour, karyanya Anton Chekhov kalau nggak salah ya. Itu seorang istri yang dia sebenarnya bergembira mendengar kematian suaminya di dalam kecelakaan kereta. Maka dalam cerita pendek short story itu, Story of an Hour itu, ketika mendengar cerita itu lalu dia naik ke lantai atas, dia menutup diri. Yang di dalam kamar itu sebenarnya dia senang, tapi tokoh-tokoh lain mengira dia bersedih. Nah ini efek dari point of view ya. Point of view seperti ini, point of view yang omniscient tapi limited atau third person itu ya. Artinya si narator itu menceritakan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita itu kepada pembaca, sehingga pembaca tahu apa yang terjadi, tapi tokoh-tokoh yang ada dalam cerita mereka tidak saling tahu apa yang terjadi gitu ya. Nah itu contoh limited omniscient atau third person point of view gitu ya.
sehingga tidak tahu, yang tahu pembacanya. Nah itu juga namanya dramatic irony ya, seperti itu contohnya. Tokoh-tokoh itu tidak tahu apa yang terjadi dengan si ibu, si istri itu, tapi pembaca tahu. Itu aja sudah irony itu. Sehingga tokoh-tokoh yang lain mengira bahwa si istri itu dia bersedih, dia mengurung di kamar. Tapi kenyataannya dia tidak sedih dan pembaca yang tahu. Lalu ada ketokan pintu di luar rumah, lalu ada seseorang yang masuk. Nah itu ternyata suaminya. Nah, anggota keluarga yang lain kemudian memanggil si ibu, si istri itu, lalu si istri itu turun dari lantai 2, kemudian dia tahu siapa yang datang, yaitu suaminya, lalu dia teriak, kemudian dia meninggal. Kemudian dipanggilkan dokter, kenapa dia meninggal, si istri meninggal. Lalu dokter bilang bahwa dia meninggal karena shock, mungkin dia terlalu gembira, kata dokternya. Dan itu ironi lagi, karena pembaca tahu dia shock itu karena dia terlalu bersedih karena suaminya masih hidup gitu kan. Padahal ekspektasinya suaminya itu meninggal, mati dalam kecelakaan gitu ya. Nah itu contoh ironi. Jadi ironi itu seperti elemen yang lain, dia penting untuk membangun cerita yang kemudian memberi efek pada pembaca merasa gemes karena dramatis tadi, atau penuh dengan pertanyaan, ada twistnya kalau dalam plot itu. Dan itu mungkin salah satu cara membuat cerita itu menarik. Berikutnya, how does the writer put the tone in the story so that the reader can understand well the emotion? Tone atau suasana penceritaan itu dibangun oleh keseluruhan elemen, baik itu tokoh, setting, ironi, paradok, simbol, semuanya yang yang oleh penulis itu sebenarnya dia punya maksud ya ketika menulis itu, lalu dia menentukan tone-nya seperti apa. Dalam novel Black Boy misalnya, karya Richard Wright itu kan suasananya penuh dengan kebencian. Dia benci orang kulit putih karena perlakuan orang kulit putih terhadap orang kulit hitam itu kan kejam. Lalu dia membuat cerita, tone-nya itu penuh dengan kebencian, hatred atau kemarahan, anger gitu ya. Jadi kita tahu tone-nya itu kalau membaca keseluruhan cerita dan merasakannya. Nah seperti konflik itu dirasakan, tone itu juga dirasakan. Hanya kita bisa merasakannya, tapi tidak berhenti dirasakan, kemudian diformulasikan, dibahasakan gitu ya. Jadi harus dibahasakan. PR orang bahasa adalah membahasakan hal-hal yang dirasakan atau yang sulit yang lainnya ya. Jangan sampai kemudian kita mengatakan bahwa ketika kita diminta untuk menjelaskan sesuatu lalu kita bilang waduh sulit untuk digambarkan, dikatakan gitu ya. Tapi kalau seperti itu kayak Satria itu anak saya, kalau disuruh menjelaskan hal yang rumit dia akan bilang seperti itu, wah susah untuk dijelaskan gitu ya. Orang bahasa tidak seperti itu, dia harus bisa membahasakan apapun itu, termasuk tone, termasuk hal yang kita rasakan dalam konflik, lalu dibahasakan. Kemudian yang terakhir, does the writing style of an author also have an important role in the process of analyzing? Style penulis itu penting dalam proses menganalisa. Style itu sesuatu yang sudah berulang-ulang dilakukan oleh penulis, jadi semacam stereotype gitu ya. Kalau membaca tulisannya Cak Nun ya gaya bahasanya Cak Nun seperti itu. Kalau membaca cerita
Anton Chekhov isinya ya satira. Kalau membaca Richard Wright ya kemaran gitu ya. Jadi style itu untuk mengenali. Jadi kalau peneliti sastra itu akan bisa mengenali bahwa sastra cerita ini otentik punyanya A, B, C. Nah itu kerjanya kritik sastra, kerjanya peneliti sastra, kerjanya kurator kalau dalam seni yang lain ya. Jadi kritik sastra itu tugasnya seperti itu, untuk memastikan bahwa tulisan ini asli punyanya A, B, C. Nah itu urusannya dengan style gitu ya. Jadi style seseorang, gaya tulisan seseorang itu sebenarnya tidak akan berubah, itu akan sama itu. Nah itu menjadi pekerjaannya peneliti sastra, kritik sastra, untuk mengidentifikasinya. Bahwa ini otentik tulisannya ini, ini mencontek tulisannya orang lain, ini bukan tulisannya, dan seterusnya. Fungsinya di sana ya. Jadi kalau untuk proses menganalisa itu untuk menentukan keotentikan dari tulisan itu. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.